Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Nuria. Saya dari kelas Manajemen UV Malam dengan NIM 1961-2011-30. Pada video kali ini saya akan meresum kembali untuk materi dari Manajemen Sumber Daya Manusia yang diajarkan oleh dosen Pak Fauzan Hakim. Yaitu apa sih SDM? SDM ataupun sumber daya manusia adalah sebuah aset yang berfungsi sebagai modal ataupun biasa disebut dengan human capital yang bersifat non-material dan juga non-fisik yang ada di dalam sebuah organisasi, yang mana dapat mewujudkan sebuah pencapaian ataupun visi misi yang telah dibuat oleh sebuah organisasi. Lalu apa sih dari pengertian dari manajemen sumber daya manusia sendiri? Yaitu proses pendayagunaan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi tentunya, yang mana agar potensi fisik yang telah ada di dalam tubuh manusia tersebut bisa dipergunakan dengan maksimal dan juga bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan organisasi tersebut. Lalu apa aja sih tujuan dari MSDM sendiri? Yaitu pertama untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam usaha meningkatkan efektivitas organisasi di dalam mencapai sebuah tujuan. Lalu yang kedua, meningkatkan produktivitas pegawai yang pastinya agar para pegawainya bisa memberikan pekerjaan yang lebih baik, memberikan pekerjaan yang lebih efektif juga. Lalu mengurangi adanya tingkat absensi agar para karyawan bisa lebih disiplin lagi, tidak memalas-malasan. Lalu meningkatkan loyalitas pada karyawan di sebuah organisasi. Tanpa adanya sebuah loyalitas karyawan, tentu saja nanti karyawan akan melakukan pekerjaan dengan terbebani ataupun dengan tertekan, sehingga pekerjaan yang akan dihasilkan pun tidak akan maksimal. Oleh karenanya perlu adanya membentuk loyalitas pegawai di dalam sebuah organisasi, serta perlu adanya mensejahterakan karyawan agar para karyawan pun akan senantiasa memberikan waktu yang ia miliki untuk organisasi tersebut. Lalu apa aja sih kegiatan dari MSDM itu? Yang pertama adalah persiapan dan juga pengadaan, pengembangan dan juga penilaian, pengkompensasian dan juga perlindungan, serta yang terakhir untuk hubungan kepegawaian. Apa aja sih isi dari persiapan dan juga pengadaan? Yang pertama itu yang pasti dari analisa jabatan itu sendiri, perencanaan SDM, rekrutmen dari sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah program orientasi. Yang kedua, isi dari pengembangan dan juga penilaian, yaitu yang pertama pelatihan, yang kedua yang pasti penilaian, dan yang ketiga membantu perencanaan karir dari para pegawai. Yang ketiga adalah isi dari kompensasi dan juga perlindungan. Yang pertama ialah mempertahankan dan memelihara semangat kerja di dalam diri para karyawan, dan juga memotivasi para pegawai melalui program kesejahteraan, serta melindungi pegawai dari akibat buruk yang mungkin timbul pada saat pegawai tersebut melaksanakan pekerjaannya, serta menjaga kesehatan pegawai. Dan yang terakhir untuk menjaga hubungan pegawaian, yaitu yang pertama memotivasi pegawai, memberdayakan pegawai yang dilakukan melalui penataan pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan disiplin pegawai agar mematuhi peraturan-peraturan yang telah dibuat dan juga kebijakan-kebijakan yang ada, serta melakukan kerjasama yang sinergis dengan perserikatan pekerja. Lalu materi selanjutnya, apa sih perencanaan dari SDM itu sendiri? Perencanaan SDM ialah sebuah proses sistematis untuk meramalkan sebuah permintaan ataupun demand dan juga penawaran, yaitu supply SDM ataupun sumber daya manusia di masa yang akan datang ataupun pada masa depan nanti. Lalu apa sih tujuan dari SDM itu sendiri? Yaitu untuk menentukan jumlah SDM serta karakteristiknya masing-masing, yaitu berupa dari usianya, pendidikannya, sifatnya, dan juga dari mungkin latar belakangnya yang dibutuhkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang sinergik, operasional, dan juga fungsional. Lalu ada 3 penyebab dari permintaan SDM itu sendiri. Yang pertama yaitu faktor eksternal, faktor organisasional, dan juga faktor angkatan kerja. Isi dari faktor eksternal sendiri yaitu ekonomi, sosial politik, dan juga hukum, teknologi, dan juga pesaing. Pada faktor organisasional yaitu pada perencanaan strategik, anggaran,
ramalan penjualan dan juga produksi, perusahaan baru, serta desain organisasi dan juga jabatan. Dan yang ketiga yaitu faktor angkatan kerja, terdiri dari pensiunan, resign ataupun pengunduran diri, PHK ataupun pemberhentian, kematian, dan juga kemangkiran ataupun kebangkrutan. Perencanaan sumber daya manusia memang sangat lazim digunakan ataupun dilakukan oleh organisasi yang ada di Indonesia maupun di luar negeri untuk meningkatkan sebuah efektivitas dan juga efisiensi di dalam organisasi tersebut. Lalu dalam penyusunannya, terdapat beberapa kendala dalam perencanaan SDM yang mungkin bisa terjadi. Yang pertama yaitu pemanfaatan SDM yang mungkin belum optimal, tingkat ketidakhadiran yang sangat tinggi, tenaga kerja yang kurang terdidik dan juga kurang terampil, dan juga tidak adanya kecocokan ataupun match antara permintaan pada organisasi dan juga para fresh graduate ataupun orang job seeker yang berada di luar sana. Apa sih dimaksud dengan analisis jabatan? Analisis jabatan sendiri yaitu sebuah proses sistematis untuk menentukan berbagai tugas, aktivitas, perilaku, keterampilan, pengetahuan, dan juga spesifikasi dari karyawan tersebut yang diperlukan untuk menjalankan suatu pekerjaan ataupun jabatan di dalam suatu organisasi. Lalu apa bedanya jabatan dan juga posisi? Jabatan adalah terdiri dari sekelompok tugas yang harus dilaksanakan agar organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. Lalu posisi sendiri ialah kumpulan tugas yang tanggung jawab dan juga dilaksanakan oleh satu orang saja, yang mana ada satu posisi untuk setiap orang dalam sebuah organisasi. Jadi perbedaan jabatan dengan posisi sangat jelas ya teman-teman, yang mana jabatan adalah sebuah sekelompok tugas yang harus dilaksanakan oleh mungkin sekelompok organisasi, tapi kalau untuk posisi ialah kumpulan tugas yang hanya dilaksanakan oleh satu orang saja. Ada beberapa metode untuk pengumpulan informasi mengenai analisis jabatan. Yang pertama ialah melalui wawancara yang biasa dilakukan oleh para recruiter yang ada di sebuah organisasi. Yang kedua melalui kuesioner yang mungkin disebar melalui sosial media ataupun internet. Yang ketiga adalah observasi lapangan langsung. Yang keempat yaitu log ataupun catatan pemegang jabatan. Dan yang terakhir adalah combine atau perkumpulan dari wawancara, kuesioner, observasi, dan juga catatan. Lalu apa sih manfaat dari analisis jabatan itu sendiri? Yaitu sebuah masukan penting bagi fungsi-fungsi dari SDM itu sendiri, seperti rekrutmen dan juga seleksi, penilaian kinerja, manajemen karir, dan juga kompensasi. Lalu sebagai bagian penting di dalam perencanaan sistem organisasi secara keseluruhan, misalnya untuk pembagian departemen, untuk pengalihan pekerjaan, untuk mendesain ulang jabatan sendiri yang mungkin biasa dilakukan dalam sebuah organisasi. Lalu untuk materi selanjutnya, apa sih pengertian dari rekrutmen? Rekrutmen ialah proses menemukan dan juga menarik para pelamar yang memenuhi persyaratan untuk bisa dipekerjakan atau sesuai dengan kualifikasi yang organisasi tersebut butuhkan. Lalu proses rekrutmen sendiri dimulai dari pencarian para pelamar dan diakhiri dengan masuknya surat lamaran dan juga biasanya offering letter dari para pelamar-pelamar tersebut. Lalu hasil prosesnya yaitu sekumpulan pelamar yang siap untuk bisa diseleksi. Lalu apa aja sih sumber dan juga metode rekrutmen yang biasa dilaksanakan ataupun dilakukan oleh para rekruter ataupun para HRD sendiri? Yaitu sumber-sumbernya tempat di mana para kandidat yang memenuhi syarat berbeda seperti perguruan-perguruan tinggi dan juga perusahaan-perusahaan bersaing. Lalu metode rekrutmennya ialah cara-cara spesifik yang digunakan untuk menarik para karyawan potensial ke dalam perusahaan seperti rekrutmen online. Biasanya para rekrutmen sendiri ataupun para pelamar biasanya itu mencarinya di LinkedIn ya. LinkedIn merupakan sebuah situs ataupun sebuah aplikasi untuk bisa menarik para pelamar, entah untuk bagi si HRD ataupun job seeker dan job hiring ataupun dengan job seeker sendiri, karena di LinkedIn sendiri memiliki banyak sekali ilmu-ilmu tentang dunia perusahaan tentunya dalam sebuah organisasi, bagaimana cara menyikapinya dan juga cara-cara lain sebagainya. Lalu sumber-sumbernya yang pertama dari sumber internal seperti promosi, lalu penarikan kembali ataupun rehire, misalkan sebelumnya ada karyawan yang mungkin sudah pernah
bergabung di sebuah perusahaan ataupun sebuah organisasi mungkin bisa ditarik kembali ataupun di rehire kembali. Yang pasti perlu adanya persetujuan dari para pihak. Metode internalnya seperti pengumuman lowongan jabatan atau job posting seperti di internet, mungkin di sosial media, mungkin di Jobstreet, di berbagai platform pelamar ataupun lowongan pekerjaan, dan juga persediaan bakat yaitu talent inventory. Lalu apa aja sih keuntungan dan juga kelebihan dari adanya rekrutmen internal? Yang pertama, keuntungannya pasti lebih murah dan juga lebih cepat. Ada orang yang sesuai dengan spesifikasi, waktu orientasi yang lebih singkat, meningkatkan motivasi kerja yang ada, lalu memungkinkan penilaian kemampuan yang lebih tepat. Lalu kelemahannya sendiri yaitu membatasi masuknya pemikiran-pemikiran baru yang mana tidak bisa mengeksplor para pemikiran-pemikiran yang ada di luar sana. Oleh karenanya sangat terbatas karena adanya rekrutmen secara internal, dan juga menghambat usaha untuk meningkatkan keanekaragaman tenaga kerja. Misalnya sebelum-sebelumnya tergolong dari lulusan Universitas A, lalu karena memang lebih membutuhkan secara cepat, lalu mengambil kembali pada di Universitas A. Oleh karena tidak adanya keanekaragaman yang ada di dalam sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan, lalu memperkecil adanya kelompok pelamar yang potensial. Lalu sumber untuk rekrutmen secara eksternal sendiri, yang pertama mungkin kita ada survei ke sekolah menengah umum ataupun sekolah kejuruan untuk bisa terjun langsung melihat para human ataupun SDM yang ada di sana. Lalu yang kedua, melalui akademisi ataupun universitas di sekitar perusahaan ataupun universitas yang sudah dibidik memiliki lulusan yang baik dan juga lulusan yang terbaik dan memiliki skill yang sangat bagus. Lalu yang ketiga, melalui pesaing dalam pasar tenaga kerja. Lalu mantan karyawan seperti rehire yang tadi saya sudah sebutkan, pengangguran dan juga wirausahawan. Lalu apa aja sih keuntungan dan juga kerugian dari rekrutmen secara eksternal? Yang pertama, keuntungannya yaitu jumlah karyawan yang lebih besar dan juga membantu meningkatkan jenis tenaga kerja yang beraneka ragam, mendorong adanya pemikiran yang baru, lalu memungkinkan membawa rahasia pesaing ataupun dapur pesaing. Misal kita berada di perusahaan yang bergerak di bidang developer perumahan misal, apabila kita hire sebuah pelamar yang mungkin dulunya berasal dari perusahaan sejenis, yaitu kita bisa menjadi tahu ilmu-ilmu apa aja sih yang sekiranya dilakukan di perusahaan sebelumnya, sehingga mungkin kalau misalkan ilmu tersebut memiliki manfaat bisa diterapkan kembali di perusahaan yang telah dimasukinya tersebut. Lalu kelemahan dari rekrutmen secara eksternal yaitu prestasi karyawan lama mungkin bisa cenderung turun ya teman-teman, karena tidak adanya kesempatan untuk promosi, yang mana para karyawan mungkin yang sudah dahulu ada di karyawan yang ada di perusahaan kurang adanya rasa promosi, karena mungkin si HRD ini lebih memilih untuk mencari kandidat yang ada di luar sana, sedangkan mungkin di dalam internalnya sendiri ada potensi yang cukup untuk bisa memasuki ataupun menduduki posisi yang telah kosong tersebut. Lalu kelemahan yang kedua yaitu biaya pelatihan yang mungkin lebih besar karena terus mempromosikan di berbagai platform dan juga adanya mungkin tambahan-tambahan dana lainnya, itu yang menyebabkan kelemahan dari rekrutmen eksternal. Lalu waktu pelatihan yang sangat relatif lama karena jarak tempuh ataupun jarak waktu yang lebih besar dan juga cakupan yang lebih besar. Turnovernya cenderung akan meningkat dan juga perilaku dan juga loyalitasnya yang belum diketahui. Oleh karenanya kan kita mencari orang yang di luar dari lingkungan kita biasanya. Oleh karenanya pasti perilaku dan juga loyalitasnya sendiri masih sangat diperhitungkan, dan itu merupakan kelemahan dari rekrutmen secara eksternal. Mungkin sekiranya itu materi yang dapat saya sampaikan kembali di dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena adanya keterbatasan waktu yang diberikan oleh Pak Fauzan Hakimnya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.